Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sebelumnya, izinkan saya bertanya. Tahukah teman-teman bahwa proses manajemen dan manajemen perencanaan dan pengendalian di suatu perusahaan merupakan hal yang sangat penting? Oleh karena itu, izinkan kami, kelompok 11, untuk mempresentasikan proses manajemen dan manajemen perencanaan dan pengendalian studi kasus pada PT KW Pharma Tbk di Jakarta. Kami dari kelompok 11 terdiri dari saya, Tia Ediana Faresa, NIM 1221945, dan rekan saya Sekar Wayu Febriani, NIM 122191124. Dalam pembahasan kali ini, kami akan membawakan 4 pokok pembahasan. Yang pertama, pendahuluan, yakni tentang sejarah dan gambaran umum perusahaan, tujuan, visi dan misi, dan juga deskripsi geografis perusahaan. Pokok pembahasan yang kedua berisi tentang definisi manajemen, definisi proses manajemen, definisi manajemen perencanaan dan pengendalian, proses manajemen di perusahaan, manajemen perencanaan dan pengendalian di perusahaan. Pokok pembahasan yang ketiga tentang organisasi dan manajemen di PT KW Pharma Tbk, yang akan membahas lebih mendalam tentang struktur organisasi dan deskripsi tugas jabatan, proses manajemen, dan manajemen perencanaan dan pengendalian. Dan pokok pembahasan yang terakhir yakni kesimpulan dan saran mengenai proses manajemen dan manajemen perencanaan dan pengendalian. Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah dan gambaran umum perusahaan. Kalbe didirikan pada tanggal 10 September 1966 oleh 6 bersaudara dengan melakukan usaha yang dimulai dari sebuah garasi di kawasan Jakarta Utara dengan lingkup kerja yang hanya di kawasan Jakarta saja. PT KW Pharma Tbk saat itu dipimpin oleh Dr. Benyamin Setiawan dan F. Bing Arianto, serta didukung oleh keempat saudara lainnya. Namun dengan kegigihan dan ketekunan dalam menjalankan usahanya, Kalbe bertumbuh baik sehingga pada akhirnya memiliki pabrik di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur pada tahun 1971. Kalbe Pharma mendirikan gedung perkantoran pada tahun 1978 dengan nama Gedung SPNS. Gedung ini awalnya bertingkat 3, namun pada tahun 1985 dilakukan rekonstruksi sehingga menjadi 6 tingkat. Sebagian besar kegiatan berlangsung di bagian R&D, QA, PPIC, dan produksi. Dari sisi produk, PT KB Pharma terus melakukan inovasi, mengembangkan lini produknya, sehingga menjadi salah satu perusahaan farmasi yang sangat diperhitungkan di Indonesia, baik untuk kategori obat yang diresepkan atau etikel maupun obat yang dijual bebas atau OTC. Hingga kini, PT KW Pharma Tbk telah melakukan upgrade dan memperoleh berbagai pengakuan, seperti ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, dan banyak lainnya. PT KW Pharma Tbk juga melakukan diversifikasi produk, seperti pada produk kesehatan, Kalbe menghimpun menjadi 2 kategori produk, yakni versi obat bebas dan versi minuman berenergi. Kemudian, berbicara tentang tujuan yang ingin kita capai dari pembahasan kali ini, yang pertama adalah untuk mengetahui proses manajemen pada PT KW Pharma Tbk dan mengetahui tentang manajemen perencanaan dan pengendalian pada PT KW Pharma Tbk. PT KW Pharma Tbk memiliki visi dan misi yang sangat kuat. Visinya adalah to be the best Indonesian healthcare company driven by innovation, strong brands, and excellent management. Sementara misinya adalah to improve health for a better life. PT KW Pharma Tbk terletak di Jalan Letnan Jenderal Suprapto, Kavling 4, Cempaka Putih Timur, RT 9 RW 7, Kelurahan Cempaka Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Dan bisa kita lihat dengan mudah di peta tentang letak PT KW Pharma Tbk sebagai salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia. Manajemen dapat didefinisikan sebagai upaya perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efisien dan efektif. Proses manajemen dibagi menjadi 4, yaitu proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan, dan proses pengendalian, dengan tujuan untuk mencapai sesuatu secara ekonomis.
Manajemen perencanaan. Secara garis besar, perencanaan merupakan suatu usaha untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai dan bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan mendukung semua fungsi manajemen, seperti misalnya pada fungsi pengkoorganisasian, pengelola organisasi, merencanakan beberapa banyak posisi yang ada, beberapa tingkatannya, dan beberapa personil yang ada dalam satu unit kerja, dan mendukung fungsi-fungsi manajemen yang lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa perencanaan merupakan fungsi fondasi dari manajemen sendiri. Manajemen pengendalian. Pengendalian adalah proses yang berusaha membuat organisasi bisa mencapai tujuannya. Manajemen pengendalian dibutuhkan dalam setiap pekerjaan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan, apakah sudah sesuai dengan rencana awal atau belum. Dan apabila belum sesuai, bisa dicari cara agar sesuai dengan yang direncanakan semula. Manajemen pengendalian merupakan suatu cara yang digunakan oleh manajer untuk mengarahkan anggotanya agar melaksanakan tugasnya sesuai kebijakan dan prosedur yang berlaku agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya bisa dicapai secara efektif dan efisien. Manajemen dan perencanaan pengendalian di perusahaan. Manajemen perencanaan. Perencanaan merupakan sebuah kegiatan menetapkan tujuan organisasi dan memilih cara yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Hal-hal yang harus ada dalam perencanaan yaitu 1. Perakiraan, 2. Penetapan tujuan, 3. Pemrograman, 4. Penjadwalan, 5. Penganggaran, 6. Pengembangan prosedur, 7. Penetapan dan interpretasi kebijakan. Bentuk perencanaan. Bentuk perencanaan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Rencana global atau global plan. Rencana global berisi tentang penentuan tujuan perusahaan secara menyeluruh, yang bersifat jangka panjang. Tujuannya dapat berupa misi perusahaan yang dalam pengembangannya harus memperhatikan situasi dan kondisi, serta perkembangan perusahaan di masa yang akan datang. 2. Perencanaan strategi. Merupakan penyusunan kerangka kerja yang akan dilakukan untuk mencapai rencana global, yang bersifat jangka panjang yang dilakukan dengan sistem prioritas, atau mana yang akan dicapai terlebih dahulu. Perencanaan yang dilakukan oleh para manajer puncak dan mencegah untuk mencapai tujuan organisasi yang luas. 3. Perencanaan operasional. Perencanaan operasional terdiri dari perencanaan terhadap kegiatan-kegiatan operasional dan bersifat jangka pendek. Perencanaan ini memperlihatkan bagaimana perencanaan strategis akan diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari. Analisis SWOT. Analisis SWOT dapat digunakan dalam rencana global, yakni 1. Strength, yaitu kekuatan atau kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan dibandingkan kompetitornya. 2. Weaknesses, yaitu kekurangan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. 3. Opportunity, yaitu kesempatan terbuka yang dimiliki oleh perusahaan. Dan yang keempat, threat, yaitu tekanan atau hambatan atau ancaman yang dihadapi oleh sebuah perusahaan atau organisasi. Pentingnya perencanaan. Beberapa alasan mengapa perencanaan sangat penting adalah 1. Untuk menentukan arah umum pada masa depan perusahaan, sehingga dapat menentukan langkah-langkah yang tepat dalam perencanaan. 2. Untuk mengidentifikasi apa saja sumber daya perusahaan yang diperlukan untuk mencapai arah tujuan yang telah ditentukan. Untuk mengetahui sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, agar dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Ketiga, untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat agar berkomitmen untuk mencapai sasaran. Yang keempat, untuk memutuskan pekerjaan apa yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran itu, sehingga perlu pembuatan program kerja.
Tahapan perencanaan. Proses perencanaan terdiri dari berbagai langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang sistematis yang terdiri dari 1. Menyatakan tujuan perusahaan. Tujuan harus berasal dari visi dan misi perusahaan tentang kondisi di masa yang akan datang. Beberapa hal seperti kejelasan arah, ruang lingkup kegiatan, serta tingkat keberhasilan yang ingin dicapai turut mempengaruhi kualitas tujuan. Yang kedua, menyusun daftar alternatif untuk mencapai tujuan. Penyusunan daftar alternatif harus sebanyak mungkin. Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai informasi yang berbeda-beda sangat dibutuhkan untuk menyusun alternatif. Yang ketiga, menyusun asumsi sebagai dasar untuk setiap alternatif. Asumsi yang terdiri menjadi dasar dari alternatif sangat mempengaruhi kelayakan suatu alternatif. Yang keempat, memilih alternatif terbaik untuk mencapai sebuah tujuan. Pemilihan alternatif terbaik didasarkan pada kriteria yang ada seperti keuntungan maupun biaya. Alternatif yang tidak dipilih dievaluasi bersamaan dengan asumsi-asumsi yang mendasarinya. Yang kelima, menyusun rencana atas alternatif yang terpilih. Alternatif yang dipilih harus diterjemahkan ke dalam rencana-rencana jangka pendek dan jangka panjang. Yang keenam, mengubah rencana menjadi tindakan. Pada tahap ini, diperlukannya penyesuaian sebagai akibat adanya tambahan atau perubahan informasi maupun hal-hal di luar perkiraan semula. Manajemen pengendalian. Kegiatan pengendalian adalah proses pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja dan memastikan adanya kinerja yang efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan. Elemen pengendalian. Sistem pengendalian sedikitnya memiliki 4 elemen, yaitu 1. Pelacak atau sensor, yaitu suatu perangkat yang mengukur apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses yang sedang dikendalikan. 2. Penilai, yaitu suatu perangkat yang menentukan signifikansi dari peristiwa aktual dengan cara membandingkannya dengan beberapa standar atau ekspektasi dari apa yang seharusnya terjadi. Yang ketiga, efektor, yaitu suatu perangkat atau feedback yang mengubah perilaku jika asesor mengindikasi kebutuhan yang dipenuhi. 4. Jaringan komunikasi, yaitu perangkat yang meneruskan informasi antar detektor dan asesor, serta antara asesor dan afektor. Tujuan pengendalian. 1. Memberi pedoman mengenai arah usaha-usaha yang dilakukan secara individu maupun kelompok. 2. Memberi pengaruh terhadap kegiatan perencanaan dan pengorganisasian kegiatan perusahaan. 3. Memberi dasar dalam upaya memotivasi para individu dalam melaksanakan kegiatannya seefektif dan seefisien mungkin. 4. Membentuk basis untuk pengevaluasian dan pengendalian kegiatan perusahaan. Tentang pengendalian. Mengenai cara-cara pengendalian. 1. Pengawasan langsung. Manajer melakukan pengawasan secara langsung untuk memeriksa pekerjaan yang sedang dilakukan dan untuk mengetahui apakah yang dikerjakan dengan benar dan hasilnya sesuai dengan yang dikehendakinya. Yang kedua, pengawasan tidak langsung. Pengawasan tidak langsung dilakukan dengan melalui laporan yang diberikan oleh bawahan. Laporan ini dapat berupa lisan atau tulisan tentang pelaksanaan pekerjaan dan hasil-hasil yang telah dicapai. 3. Pengawasan berdasarkan kekecualian. Pengendalian yang dikhususkan untuk kesalahan-kesalahan yang luar biasa dari hasil atau standar yang diharapkan. Pengendalian semacam ini dilakukan dengan cara mengombinasi langsung dan tidak langsung oleh manajer. Terus ada jenis-jenis pengendalian. Menurut Hapsibuan, jenis-jenis pengendalian adalah sebagai berikut. Pengendalian karyawan yang ditujukan pada hal-hal yang ada hubungannya dengan kegiatan karyawan. Kedua, pengendalian keuangan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut keuangan. Yang ketiga, pengendalian produksi yang ditujukan untuk mengetahui kualitas dan kuantitas produksi yang dihasilkan, apakah sudah sesuai dengan standar atau rencananya.
Yang keempat, pengendalian waktu yang ditujukan kepada pengguna waktu. Yang kelima, pengendalian teknis yang ditujukan kepada hal-hal yang bersifat fisik yang berhubungan dengan tindakan dan teknis pelaksanaan. Yang keenam, pengendalian kebijaksanaan, ditujukan untuk mengetahui dan menilai apakah kebijaksanaan organisasi telah dilaksanakan sesuai dengan yang digariskan. Yang ketujuh, pengendalian penjualan, ditujukan untuk mengetahui apakah produksi atau jasa yang dihasilkan terjual sesuai dengan target yang ditetapkan. Sifat dan waktu pengendalian. Sifat dan waktu pengendalian. Sifat dan waktu pengendalian. Sifat dan waktu pengendalian dibedakan atas 1. Preventive control adalah pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan. Yang kedua, repressive control adalah pengendalian yang dilakukan setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketiga, pengendalian saat proses yang dilakukan. Jika terjadi kesalahan, segera diperbaiki. Yang keempat, pengendalian berkala adalah pengendalian yang dilakukan secara berkala, misalnya per bulan, per semester, dan lain-lain. Yang kelima, pengendalian mendadak atau sidak adalah pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apa pelaksanaan atau peraturan-peraturan yang ada dilaksanakan atau tidak dilaksanakan dengan baik. Pengendalian mendadak ini sekali-sekali perlu dilakukan supaya kedisiplinan karyawan tetap terjaga dengan baik. Yang keenam, pengamatan melekat atau waskat adalah pengawasan atau pengendalian yang dilakukan secara integratif mulai dari sebelum, pada saat, dan sesudah kegiatan dilakukan. Langkah-langkah pengendalian. 1. Untuk menetapkan standar dan metode untuk mengukur kinerja. Hal ini mencakup standar dan ukuran untuk segala hal, mulai dari target penjualan dan produksi sampai pada catatan kehadiran dan keamanan pekerja. Yang kedua, mengukur kinerja. Langkah pengukur kinerja merupakan proses yang berlanjut dan repetitif, dengan frekuensi aktual bergantung pada jenis aktivitas yang sedang diukur. 3. Membandingkan kinerja sesuai dengan standar. Membandingkan kinerja adalah membandingkan hasil yang telah diukur dengan target atau standar yang telah ditetapkan. Yang keempat, mengambil tindakan perbaikan. Tindakan ini dilakukan saat kinerja rendah di bawah standar dan analisis menunjukkan perlunya diambil tindakan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur organisasi dan manajemen perusahaan di PTK BFHAMA Tbk. Yang pertama, tentang struktur organisasi dan deskripsi tugas jabatan pada PTK BFHAMA Tbk. Susunan struktur organisasi PTK BFHAMA Tbk terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Remunerasi, Komite Nominasi, Komite CGC, Komite Risiko Usaha, Corporate Function, dan Unit Bisnis Strategis. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perseroan Terbatas, organisasi perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi. Untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu 4 komite, dan untuk membantu pelaksanaan tugas direksi telah dibentuk struktur organisasi yang efektif dan efisien. Yang pertama, kita akan membahas tentang Rapat Umum Pemegang Saham. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pada perusahaan perseroan terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham memiliki jabatan tertinggi. Rapat Umum Pemegang Saham merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Tugas dan tanggung jawab RUPS ini seperti mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, mengevaluasi kinerja mereka, menyetujui perubahan anggaran dasar, menyetujui laporan tahunan perseroan, dan sebagainya. Yang kedua adalah Dewan Direksi. Dewan ini bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi, serta memastikan bahwa PTK BFHAMA menjalankan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Tugas lainnya adalah mengadakan rapat atau pertemuan yang membahas pengelolaan operasional
perseroan secara berkala, mengawasi pengelolaan perseroan atas kebijakan yang telah ditetapkan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah direksi. Direksi ini bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Tugas-tugasnya seperti memimpin, mengurus, dan mengendalikan perseroan sesuai dengan tujuan perseroan, menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan perseroan. Selanjutnya adalah komite audit. Komite ini bersifat independen dan terdiri dari 2 orang anggota profesional yang seluruhnya berasal dari luar lingkungan perseroan. Tugas dan tanggung jawabnya seperti mendorong diterapkannya GCG, terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai, meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan, serta mengkaji ruang lingkup ketepatan, kemandirian, dan objektivitas akuntan publik. Kemudian ada komite nominasi dan remunerasi yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Komite ini bertanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris untuk menentukan kebijakan tentang nominasi dan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan direksi. Selanjutnya, Komite Risiko Usaha. Komite ini bertanggung jawab dalam memantau kebijakan serta pengelolaan risiko serta tindakan mitigasi yang diambil oleh perseroan. Tugas dan tanggung jawabnya seperti menyusun kebijakan terkait dengan penilaian risiko dan manajemen risiko, memberikan evaluasi kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan prinsip-prinsip manajemen risiko perusahaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada Komite GCG. Komite GCG ini bertugas membantu Dewan Komisaris. Tugas dan tanggung jawabnya seperti mengevaluasi implementasi GCG di lingkungan perseroan, memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan dan kelengkapan GCG dalam perseroan, memastikan kebijakan yang berlaku dalam perseroan telah sesuai dengan budaya, etika, nilai perseroan, dan sesuai dengan asas GCG. GCG sendiri merupakan kependekan dari Good Corporate Governance, yang merupakan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang. Proses manajemen PT Kalbe Farma. Proses manajemen PT Kalbe Farma. 1. Perencanaan. Perencanaan strategis dilakukan secara vertikal maupun horizontal mengingat tingginya tingkat keterkaitan antar unit usaha. Perencanaan secara garis besar berasal dari top management. Kemudian akan dilanjutkan kepada middle management untuk menyesuaikan perencanaan dengan tujuan yang telah ditetapkan dan dilanjutkan ke setiap unit usaha. Yang kedua, pengorganisasian. Hal ini disusun secara fungsional dan terintegrasi sehingga lebih efisien. Penggunaan sumber daya yang sama dan terintegrasi seperti pemasaran, fasilitas produksi, keuangan serta fasilitas riset dan pengembangan oleh beberapa unit usaha yang ada menciptakan sinergi operasi. Ketiga, pelaksanaan. Setelah perencanaan dan pengorganisasian dilakukan, maka selanjutnya melakukan pelaksanaan rencana yang telah dibuat. Selain itu, PT Kalbe Farma Tbk melakukan penilaian secara berkala terhadap standar keselamatan dan kesehatan kerja dalam semua aspek produksi dan ditingkatkan jika ada yang dirasa kurang untuk mencapai kesejahteraan karyawan yang optimal. 4. Pengendalian. Desain sistem pengendalian manajemen pada PT Kalbe Farma Tbk dalam penilaian kinerja yang dilakukan dengan Balanced Scorecard menunjukkan peningkatan kinerja pada perspektif pelanggan, bisnis internal, serta perspektif inovasi dan pembelajaran. Sekarang, kita akan membahas tentang manajemen perencanaan dan pengendalian pada PT Kalbe Farma Tbk. Yang pertama, kita akan membahas tentang manajemen perencanaan pada PT Kalbe Farma Tbk. Perencanaan pada PT Kalbe Farma Tbk yakni perencanaan strategi yang terbagi menjadi 2, yakni strategi korporat dan strategi unit bisnis. Kita semua pasti tahu, merek Kalbe salah satu produknya adalah Promak. PT Kalbe Farma Tbk telah menguasai hampir seluruh pasar farmasi di Indonesia. Strategi korporat yang diterapkan adalah dengan mengembangkan bisnis internasional dan meningkatkan kemampuan riset. Oleh karena itu, tidak hanya berfokus pada satu produk saja, tetapi PT Kalbe Farma juga mengembangkan produk-produk lain, seperti produk minuman sehat.
Sementara untuk strategi unit bisnis adalah PT Kalbe Farma Tbk menerapkan strategi yang membangun, di mana hal ini sangat sesuai dengan misinya, yakni untuk meluaskan pasar menjadi bisnis global. Kemudian, dalam hal keunggulan kompetitifnya, beberapa unit usaha menerapkan strategi generik biaya rendah, terutama pada produk obat-obatan serta nutrisi karena produk tersebut telah memimpin pasar. Perencanaan selanjutnya adalah perencanaan tentang keuangan perusahaan. Pada PT Kalbe Farma Tbk, proses penyusunan anggaran dilakukan secara vertikal, di mana tiap unit bisnis memberikan rencana anggaran yang disusun berdasarkan pedoman dari manajemen puncak untuk mendapatkan persetujuan. Selanjutnya adalah manajemen pengendalian pada PT Kalbe Farma Tbk. Yang pertama, mengenai audit dan pengendalian. Hal ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, audit internal, pengendalian internal, dan audit eksternal. Untuk audit internal, yakni bertujuan untuk membantu manajemen dalam mengelola perusahaan dan menyusun suatu pendekatan yang sistematis serta teratur dalam melaksanakan tugas dan pemantauan atau evaluasi atas pengelolaan risiko, pengendalian serta proses penerapan tata kelola perusahaan. Sementara untuk pengendalian internal, yakni bertujuan untuk memfasilitasi penyempurnaan kemampuan pengungkapan risiko dan mendorong efektivitas pengembangan dan implementasi strategi pengendalian risiko secara keseluruhan. Dan yang ketiga, yakni audit eksternal yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan audit eksternal yang efektif. Proses audit eksternal dan temuan-temuannya dikaji dan dievaluasi oleh komite audit melalui rapat rutin antara komite audit dan auditor independen. Selanjutnya adalah pengendalian kinerja yang terdiri dari 2, yakni penilaian kinerja dan kompensasi. Tujuan dari penilaian kinerja adalah untuk mengimplementasikan strategi. Hal ini dilakukan manajer senior untuk memilih ukuran-ukuran yang paling mewakili strategi perusahaan. Ukuran-ukuran tersebut dapat dilihat sebagai faktor keberhasilan penting atau critical success factor masa kini dan masa depan. Sementara untuk kompensasi, yakni paket kompensasi total dari seorang manajer yang terdiri dari 3 komponen, yakni gaji, tunjangan, dan kompensasi insentif. 3 komponen ini saling bergantungan satu sama lain, tetapi kompensasi insentif secara khusus sangat berkaitan dengan sistem pengendalian manajemen. Dan dapat disimpulkan, proses manajemen di PT Kalbe Farma Tbk yaitu penyusunan organisasi secara fungsional dan terintegrasi, memberikan keunggulan pada manajemen yang lebih efisien. Perencanaan yang dilakukan pada tingkat korporat akan dilanjutkan pada tiap unit bisnis. Perencanaan dilakukan secara vertikal maupun horizontal, karena kerekatan antar unit, dan hal ini juga berlaku pada pengaturan anggaran. Penilaian kepada kompensasi karyawan dilakukan secara berkala untuk menjaga standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Semua dilakukan untuk kesejahteraan karyawan. Dan karyawan juga didukung oleh pelatihan dan pendidikan yang memadai. PT Kalbe Farma Tbk telah sesuai dengan strategi yang diterapkan oleh perusahaan, meskipun dalam jangka pendek belum mampu mengimplementasikan strategi perusahaan secara efektif, terutama terkait dengan penyesuaiannya dengan kondisi eksternal. Dan saran untuk proses manajemen di PT Kalbe Farma Tbk dengan tergantungnya satu unit dengan unit lainnya, maka diperlukan jalur komunikasi yang sangat efektif dan efisien, karena satu kesalahan komunikasi antar unit akan menyebabkan permasalahan yang besar. Dengan pemberian upah, juga dapat menambah kinerja karyawan karena diiming-imingi penambahan upah. Tetapi, dengan diiming-imingi upah, dapat memberikan motivasi yang negatif juga kepada karyawan. Karyawan dapat terlalu mementingkan mendapatkan upah dibandingkan dengan loyalitas terhadap perusahaan. Di sisi lain, karyawan juga diberikan pendidikan dan pelatihan yang diinginkannya, sehingga karyawan merasa memiliki jenjang karir yang jelas di perusahaan. Selain itu, karyawan juga merasa berkembang dalam perusahaan. Hal-hal tersebut juga dapat menambah loyalitas karyawan terhadap PT Kalbe Farma. Sekarang,
tentang kesimpulan dan saran manajemen perencanaan dan pengendalian di PT KLB Pharma Tbk. Kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah perusahaan telah menetapkan strategi pengembangan ke arah bisnis internasional dan peningkatan kemampuan risetnya. Maka, pada tingkat unit bisnis strategi yang diterapkan adalah membangun. PT KLB Pharma Tbk telah melakukan penilaian secara berkala terhadap kompensasi karyawan guna menjaga kesetaraan dengan standar industri. Saran yang bisa kami berikan adalah desain sistem perencanaan dan pengendalian manajemen pada PT KLB Pharma Tbk sebenarnya telah sesuai dengan strategi yang diterapkan perusahaan. Meskipun dalam jangka pendek belum mampu mengimplementasikan strategi perusahaan secara efektif, terutama terkait dengan penyesuaiannya dengan kondisi eksternal. Sehingga sarannya adalah perlu dilakukan peningkatan dan perbaikan secara terus-menerus terkait implementasi rencana tersebut dan sistem pengendalian yang ada. Sekian dari kelompok 11. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.